Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang struktur atom, subbab perkembangan teori atom. Apakah benda terkecil yang dapat kamu pikirkan? Apakah debu, bakteri, atau virus? Ukuran debu berkisar antara 1 sampai 500 mikrometer. 1 mikrometer sama dengan 1 per sejuta meter. Artinya kalau kita punya benda berukuran 1 meter, kemudian kita potong-potong sebanyak 1 juta kali, nah itulah ukuran debu. Bayangkan betapa kecilnya ukuran debu. Kemudian bakteri. Bakteri berukuran 1 sampai 10 mikrometer. Virus berukuran 0,002 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Ternyata ada benda yang lebih kecil daripada debu, bakteri, ataupun virus, yaitu atom. Ukuran atom berkisar antara 0,0001 sampai 0,005 mikrometer. Jauh lebih kecil dibandingkan debu. Jika debu saja yang berukuran 1 mikrometer sudah sangat kecil, bagaimana lagi dengan atom? Ukuran atom ini kalau dibayangkan sama seperti debu dipotong-potong dan dibagi lagi sampai 10.000 kali. Ukuran tersebut tidak bisa dibayangkan bagaimana kecilnya. Untuk mengetahui besarnya atom, mari kita bandingkan atom dengan bola pingpong. Dibandingkan bola pingpong, atom itu ukurannya sangat kecil. Jika kita pompa atom menjadi sebesar bola pingpong, maka besar bola pingpong melebihi besarnya planet bumi. Jadi ukuran atom sangatlah kecil. Satu helai rambut manusia, ketebalannya sama dengan 500.000 atom karbon yang ditumpuk satu sama lain. Baru-baru ini kita bisa melihat atom dengan bantuan suatu alat yang disebut scanning tunneling microscope. Nah, ini adalah hasil dari scanning tunneling microscope. Kalau dalam biologi itu kan ada yang namanya mikroskop. Mikroskop itu gunanya untuk mengamati sel. Nah, kalau dalam kimia alatnya disebut scanning tunneling microscope yang digunakan untuk mengamati atau melihat susunan atom-atom dari suatu benda. Atom merupakan partikel penyusun benda di muka bumi. Baik benda hidup maupun benda mati, semuanya tersusun oleh atom. Atom berukuran sangat kecil, lebih kecil daripada debu, bakteri, ataupun virus. Alat yang digunakan untuk melihat atom disebut scanning tunneling microscope. Konsep atom pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berpikir, apakah yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil? Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, maka akan sampai pada suatu saat di mana akan didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos. A artinya tidak, dan tomos artinya terbagi. Jadi atom itu adalah suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Ini pengertian atom menurut Demokritus dan Leucippus ya. Kemudian seorang filsuf Yunani lainnya yang bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya. Berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas unsur api, air, tanah, dan udara,
yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini para filsuf hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom tanpa melakukan pembuktian secara ilmiah melalui eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Baru pada tahun 1800-an, para ilmuwan mulai menggunakan sains untuk membuktikan atom-atom ini. Awal perkembangan ilmu kimia modern dimulai oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Dalton merumuskan gagasannya tentang atom dan dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola pejal. Bola pejal itu sendiri seperti bola tolak peluru. Dalton mengemukakan 4 postulat atau asumsinya sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri atas atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Dan yang terakhir, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron melalui eksperimen tabung sinar katoda. Penemuan elektron ini akan kita bahas lebih lanjut pada video berikutnya. Berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Menurut Thomson, atom berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif yang mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom. Jadi Thomson menggambarkan atom seperti ini, seperti bola pejal bermuatan positif dan tersebar elektron yang bermuatan negatif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya yang bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden. Dan mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan sinar alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sinar alfa ada yang dapat diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Berdasarkan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom adalah ruang hampa yang ditunjukkan dengan adanya partikel alfa yang diteruskan. Kemudian di dalam atom terdapat suatu bagian yang sangat kecil dan padat yang disebut inti atom, yang ditunjukkan dengan adanya partikel alfa yang dipantulkan kembali oleh inti atom. Muatan inti atom dan partikel alfa adalah sejenis, yaitu muatan positif, yang dibuktikan dengan adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan.
Dari kesimpulan ini, Rutherford mengemukakan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford. Isinya, yang pertama, atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Oleh karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Model atom Rutherford bisa dibayangkan seperti ini. Jadi ada inti atom yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ada juga yang mengatakan bahwa model atom Rutherford seperti sistem tata surya, di mana planet-planet beredar mengelilingi matahari. Ternyata model atom Rutherford masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti. Kemudian belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck. Model atom Bohr dikenal dengan postulat Bohr. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Jadi kalau dibayangkan model atom Bohr seperti ini, ada inti atom di tengah, dikelilingi oleh elektron, dan elektronnya berada pada kulit atau lintasan tertentu. Kelemahan teori atom Bohr adalah, yang pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Dan yang keempat, tidak dapat menjelaskan bagaimana atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Kelemahan dari model atom Bohr dapat dijelaskan oleh Louis de Broglie dengan teori dualisme partikel gelombang. Teori ini didasari oleh sifat dualisme partikel dan melibatkan beberapa ahli. Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. 3 tahun kemudian, Erwin Schrödinger mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Setahun kemudian, Werner Heisenberg mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Hanya saja, posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, kalau yang Bohr tadi, posisi elektron dapat dipastikan. Teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron atau asas ketidakpastian Heisenberg. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron yang kemudian dinamakan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Dapat disimpulkan di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit. Kemudian satu subkulit
terdiri dari beberapa orbital. Satu orbital tersusun maksimal 2 elektron. Jika dibayangkan, maka model atom mekanika kuantum seperti ini. Ada inti atom yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang bergerak, tapi posisi elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Demikian materi kita pada hari ini tentang perkembangan teori atom. Mudah-mudahan banyak yang bisa kalian pahami di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.